Cek. Tes 1 2 1 2. Satu dua satu. Cek. Shalom, selamat Bapak Ibu, semangat memuji Tuhan. Walaupun suasana dingin, hujan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tetap beserta kita, amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak yang baik, kami datang padamu Tuhan, menaikkan syukur terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, menggagalkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Kau keluar dari tempat ini. Kami undang hadirat-Mu turun Tuhan Yesus. Penuhi Tuhan. Bawa kami masuk Tuhan. Bawa kami masuk ruang hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Yes. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan ku menyembah-Mu. Menyembah Allah yang Maha Kuasa. Ku sembah.
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Katakan sebab namanya kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Sembah Dia, Allah yang kudus. Dia patut ditinggikan, Dia patut disembah. Haleluya. Haleluya. Engkau kudus Tuhan. Tarik kami Tuhan, bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Segala penghormatan yang terus berjalan bersama kami. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Biar kekudusan-Mu turun ke kami, biar kekudusan-Mu Bapa penuhi kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Kami yang berdosa Tuhan, Kau rangkul kami, dekat kami. Kau tarik kami Tuhan. Jangan lepaskan kami Bapa. Jangan lepaskan kami Yesus. Oh haleluya Yesus. Bangun jiwa kami Tuhan. Bangun kami Tuhan. Satu hal yang harus kami lakukan ketika kami mau bangun diri kami harus bersyukur, selalu bersyukur dalam segala hal atas kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kita Tuhan. Ku cintakan, amin, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suara Tuhan merdu di telinga kita. Suara-Mu, amin, tuntunku lewati api. Jalanlah Kau ada bagiku.
Sungguh kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Amin. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. Yes, haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kita cinta Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi yes. Kami nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. Oh yeah. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. sepanjang hidupku kau sangat baik. Namaku memuliakan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan tak menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati, katakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan tak menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati, sekali lagi kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup, kebaikan-Mu Tuhan, amin, sertai langkahku. Aku berserah akan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, panjang hidupku Kau setia. Amin. Katakan kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Amin.
nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi Kebaikan sekali lagi sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Amin, Tuhan. Kau setia. Ini pengakuan kami, Bapak. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, panjang hidupku, panjang hidupku Tuhan. Panjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Bersyukur. Yang kedua, jadi tentara. Dengar kata Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Dengar kata hamba Tuhan, gembala di sini dan lakukannya. Mau jadi pasukan? Amin. Kerinduan kami cari perkenanan-Mu. Amin. Dan mengabdi hanya, yes, pada Yesus Tuhan. Haleluya. Berdiri di puncak gunung tertinggi, berdiri dengan kerendahan hati, menembus dan taklukkan semua tantangan dan penghalang. Kami kan menari di atas gelombang, mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima Agung. Terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat, dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukan-Mu yang tak terhentikan. Amin. Katakan bersama-sama. Kerinduan kami cari perkenanan Tuhan, cari perkenanan-Mu dan mengabdi hanya, yes, pada Yesus Tuhan. Berdiri di puncak gunung tertinggi, berdiri dengan kerendahan hati, menembus dan taklukkan semua tantangan, amin, dan penghalang.
Kami mau terbang bersamamu Tuhan, dalam ketepatan bersamamu Tuhan. Sama-sama. Kami kan menari di atas gelombang tantangan, di atas gelombang ujian Tuhan. Kami tetap berdiri bersuka bersamamu Tuhan, mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima. Engkau Panglima kami Tuhan. Oh, terbang lebih tinggi, oh, terbang lebih kuat, dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu, ini kami pasukanmu, ini kami pasukanmu. Sekali lagi katakan pengakuan kami, ini kami pasukanmu, yang tak terhentikan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Ini kami Tuhan, anak-anakmu dan juga tentaramu. Silakan duduk. Saya percaya lautan Tuhan besar. Setiap masalah, setiap tantangan yang menimpa kita, itu adalah ujian untuk kita naik level. Dan kita dengar perintah Tuhan, kita akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Tetap duduk dengan sikap menyembah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ku mau seperti Engkau. Ketika kita mau naik, membangun orang, membangun diri sendiri, menjadi sempurna seperti Tuhan, percaya Tuhan tetap beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanmu pada Tuhan. Kerinduan, ini kerinduan kami Bapa. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Amen. Setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, amin Bapak, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, haleluya, sepertimu. Katakan pengakuan dari sini. Bapa Kau setia, benar, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduan
tetap mau meninggikan nama Tinggikan dalam segala hal, meninggikan nama-Mu Tuhan. karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan, ubah hatiku. Saya undang kita bangkit berdiri. Seputih hati-Mu, setulus tali-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan, ubah hatiku. Saya undang hambanya. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu Tuhan, salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Bapa yang baik, terus perbaharui hati kami, terus ubah hidup kami, sehingga kami menjadi serupa seperti Engkau, sehingga karakter Kristus itu semakin nyata, semakin kuat dalam kehidupan kami. Kami rindu setiap kami datang beribadah di rumah-Mu tempat ini, kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami kuasa-Mu. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Pulang dari tempat ini iman kami diteguhkan. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu. Hikmat yang turun atas hamba-Mu. Urapi semua kami, jamah kami, lawat kami Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bolehkah Bapak Ibu kasih salam kanan kiri saudara, bilang Tuhan Yesus sayang kamu, bilang haleluya. Amin. Kita mau welcome Pak Gio ya, ada Pak Gio, boleh bangkit berdiri Pak Gio. Ya, welcome home, selamat datang di keluarga besar GUP Kingdom Community. Kami senang bersyukur Pak Gio bisa hadir bersama kita.
Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan doakan pengurus di gereja kita. Kemarin kita sudah raker dan nanti juga habis ibadah akan raker kedua. Jadi saya undang para pengurus struktur di gereja kita 2004 sampai 2026. Mungkin boleh tolong ditayangkan struktur gereja kita. Slide-nya. Ya, mungkin sambil slide-nya ditayangkan boleh maju ke depan Bapak-bapak. Kita mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang jadi pengurus di struktur gereja kita tahun 2004 dan 2026. Ini sampai periodenya 2 tahun Saudara ya. Ya ini struktur gereja kita. Gembala sidang, ketua majelis saya, Pendeta Ray Rasmana Ginting, staf pengembalaan PDM Julius dan juga Saudari Marta. Nah, kenapa tidak ada nama Pak Tommy? Pak Tommy mengundurkan diri dari full time, Saudara, karena Pak Tommy memilih untuk menjadi guru. Ya, jadi Pak Tommy ikut tes ASN, lalu diterima dan dia memilih untuk menjadi guru ASN atau P3K, Saudaraku. Itu sama seperti PNS lah, kurang lebih gitu, Saudara ya. Jadi beliau Pak Tommy memilih untuk menjadi guru ya. P3K atau ASN ya. Oke, majelis Pak Daniel, Pak Sabil hari ini izin karena ada tugas, tiba-tiba dadakan pimpinannya datang dari Jakarta. Bapak Teddy, Pak Edi Husen, ibadah raya Pak Andrew. Boleh orang-orangnya yang saya panggil maju ke depan, yuk dengan cepat supaya kita doakan. Pak Andrew di ibadah raya, wakilnya Marta, present worship Pak Andrew langsung, multimedia Rian dan Marta, pemusik Pak Stefanus, tamborin Michelle, Asher dan pemerhati Ibu Alfrida, soundman Bapak Daniel Go, komisi misi dan baptisan PDM Julius, kameramen Bapak Victor, diakonia dan kedukaan Ibu Grace dengan PDM Julius, komisi doa Ibu Wati, komisi kreatif Marta dan Bapak Frankie, kreatif ministry, komisi tata usaha atau sekretaris Bapak Daniel dan Marta, komisi keuangan Bapak Teddy, komisi lansia Ibu Maya ya. Jadi yang lansia lanjut usia ada apa-apa datangi Ibu Maya, Saudara ya. Kita juga harus perhatikan jemaat kita yang lanjut usia, Saudara ya. Nanti Bu Maya akan ada program untuk lanjut usia, entah itu tentang kesehatan, refreshing keluar khusus lansia ya. Nanti Bu Maya akan buat program ini, Saudaraku ya. Terus komisi pria Pak Julius dengan Bapak Daniel Go, wanita Ibu Rahel, Pro M Pak Binyamin. Ya ini juga Pro M ini Bapak Ibu khusus yang sudah kerja atau saudara sedang mencari pekerjaan ya. Ini adalah penopang-penopang di gereja kita, Pro M, Saudaraku ya. Komisi pemuda atau GAP Marta, komisi remaja Ibu Yuni, Teens ya. Gereja anak Ibu Jessica Angel ya. Komisi umum Pak Sabil, lalu yang terakhir Perak Pak Edi, Saudara. Ya. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri, kita mau doakan mereka. Kalau yang di depan boleh berlutut, kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mari arahkan kedua belah tangan kita. Ini pengurus, ya yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah Saudara ya, yang bisa aja. Mari kita arahkan kedua belah tangan kita. Inilah pengurus-pengurus di struktur gereja kita dari 2004 sampai 2006 Saudaraku ya. Mari kita doakan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memilih mereka, Engkau yang memanggil mereka, Engkau yang menetapkan mereka Tuhan. Kami berdoa pengurapan Allah turun atas hidup mereka Tuhan. Hikmat Allah turun atas mereka. Biar sungguh pelayanan yang mereka pegang, tanggung jawab yang mereka ambil ini berkembang. Banyak jiwa dimenangkan. Gereja ini akan semakin bertumbuh. Kami berdoa, kami lepaskan urapan Allah, wibawa ilahi, pewahyuan ilahi, hikmat ilahi turun atas mereka Tuhan. Hamba berdoa berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Kami berdoa ada kesatuan hati. Apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil.
Tuhan tolong, Tuhan sertai, semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Tuhan berikan mereka hati jiwa, hati Bapa Tuhan, belas kasihan untuk jiwa-jiwa ada dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan Allah turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undang Pak Andrew ke depan naik simbolis, nanti SK-nya yang lain akan diberikan Saudari Marta ya. Surat ketetapan kepengurusan Bapak Ibu Saudara. Pak Andrew akan mewakili yang lain. Ya, selamat Andrew. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kita hari ini mau belajar tentang membangun gambar diri yang sehat. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana membangun hidup yang benar, kita harus jadikan Yesus atau firman Tuhan pondasi dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena pondasi itu menentukan hidup kita. Dan yang kedua, kita harus membangun hidup kita dengan bijaksana. Nah, minggu ini kita mau belajar bagaimana membangun gambar diri yang sehat. Mazmur 8 ayat 4-6 berkata, jika aku melihat langitmu. Jadi ini yang tulis ini, pemazmur ini Daud, saudara. Jadi Daud ini lagi merenung. Daud bilang gini, jika aku melihat langitmu, ya, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi saudara, Daud lagi lihat ke langit, ada bulan, ada bintang ciptaan Tuhan. Bulan bintang itu ciptaan Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa. Tapi Daud bilang, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi ternyata ciptaan Tuhan itu ada yang jauh lebih indah dari bintang, ada yang jauh lebih luar biasa dari bulan. Saudara tahu siapa ciptaan Tuhan yang jauh lebih indah dari semua ciptaan Tuhan di dunia ini? Ada yang tahu? Bilang sama sebelah, kamu bilang. Kamu bilang sama sebelahnya, kamu. Daud bilang, siapa manusia kamu mengindahkannya? Dia lihat ke langit, ada bulan, ada bintang. Tuhan ini luar biasa, ciptaannya luar biasa. Tapi ada yang jauh lebih luar biasa dari semua ciptaan Tuhan, yaitu siapa? Saya dan saudara. Amin, saudara. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita diciptakan dengan kemuliaan. Kalau orang Papua bilang, kakak kotra cadangan. Jadi kita ini bukan cadangan, mulia. Kalau orang Papua bilang, kakak kotra kosong. Kamu tuh mulia kakak, kamu berisi, kamu gak kosong. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Cuman masalahnya banyak manusia gak sadar bahwa dirinya begitu berharga, saudaraku. Saya percaya, saya yakini kalau saudara sadar bahwa hidupmu berharga, kau gak akan ngerusak dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara sadar bahwa hidupmu begitu mulia, begitu berharga, kau gak akan main-main sama hidupmu. Karena kita diciptakan begitu mulia, segambar dengan Allah. Kenapa Allah ciptakan manusia seperti saya dan saudara ini? Kenapa Allah ciptakan manusia bukan seperti robot, bukan seperti binatang, bukan seperti tumbuh-tumbuhan? Kenapa, saudaraku? Karena ciptaan Tuhan yang lain itu gak segambar dengan Allah. Saya dan saudara segambar dengan Allah. Binatang gak segambar, tumbuh-tumbuhan gak segambar. Bintang luar biasa gak ciptaan Tuhan? Luar biasa, indah, indah. Tapi ada yang jauh lebih indah, yaitu saya dan saudara. Mulia, segambar saudara. Amin. Bilang sama sebelah, kakak kotra kosong. Bilang, kakak kamu gak kosong, kamu berisi, kamu mulia, kamu segambar dengan Allah. Cuman masalahnya banyak orang gak sadar bahwa dia begitu mulia, saudaraku. Ada banyak orang gak sadar bahwa dia begitu berharga, saudara. Makanya kenapa ada orang bunuh diri, ada orang frustasi, kenapa ada orang menyesali kelahirannya? Karena dia gak sadar bahwa dirinya begitu berharga. Kenapa ada orang minder? Kenapa ada orang gak percaya diri, saudara? Karena dia gak merasa dirinya berharga. Ini yang kita belajar hari ini, kita bangun bahwa kita harus memiliki gambar diri yang sehat dalam hidup kita.
Tahukah Bapak Ibu, Tuhan kasih potensi yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan dibuat penelitian, dibuat survei, saudara udah hebat sekarang, udah berhasil sekarang. Ternyata itu hanya baru sekian persen potensi kita keluar. Belum 100%. Cuman banyak orang, saudaraku, ada begitu punya banyak potensi, talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya, tapi hidupnya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia bermasalah dengan dirinya dia. Makanya potensi yang Tuhan sudah berikan gak keluar. Talenta yang Tuhan sudah berikan gak keluar, saudara. Karunia yang Tuhan sudah berikan gak keluar. Kenapa? Karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dengar, kalau engkau masih bermasalah sama dirimu sendiri, engkau akan sulit hidup berdampak. Kalau engkau belum selesai dengan dirimu sendiri, engkau akan gak akan selesai dengan orang lain. Oleh sebab itu saya berdoa hari ini, saudara harus selesai dengan diri saudara. Amin. Saudara harus punya konsep gambar diri yang benar tentang diri saudara, bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Apa sih gambar diri itu, saudara? Gambar diri itu firman Tuhan bilang, Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi gambar diri itu siapa kita menurut kita. Saudara pernah ketika saudara bercermin, saudara nilai diri saudara sendiri? Pernah gak saudara? Aku gak mungkin sukses kayak Pak Teddy. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Aku gak mungkin bisa dipakai luar biasa kayak Pak Binyamin, WL bisa, khotbah bisa, kerja juga berhasil. Aku gak mungkin bisa sukses seperti dia. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena itulah gambar diri. Seperti orang yang membuat perhitungan tentang dirinya sendiri. Kalau saudara berkata, aku ini bodoh, saudara kan jadi orang bodoh. Aku gak punya bakat Pak Pendeta, aku gak mungkin bisa dipakai Tuhan, aku orangnya malu, aku ini dari kampung, aku ini gak punya gelar yang tinggi. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Itulah gambar diri. Tapi kalau saudara berkata, aku pasti dipakai Tuhan, aku pasti berhasil, hidupku akan jadi berkat, terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Kalau saudara bilang, aku gak mungkin berubah Pak, masa laluku hancur, aku terikat dengan dosa, terjadilah dengan imanmu, kau akan terikat dengan dosa seumur hidupmu. Jadi gambar diri itu siapa saudara menurut saudara. Kalau saudara punya konsep yang salah tentang dirimu, percayalah gambar dirimu salah. Makanya kita harus punya konsep yang benar tentang diri kita. Amin. Terima dirimu apa adanya, selesai dengan dirimu, tuntas dengan dirimu, kasihi dirimu, bahwa engkau begitu mulia, engkau begitu berharga. Saudara berkata, I can do it, saya gak bisa lakukan, saya gak mungkin sukses, saya gak mungkin bisa berhasil, saya hanya karyawan biasa. Terjadi sesuai dengan imanmu, engkau gak akan berhasil. Padahal Tuhan mau angkat engkau naik jadi kepala bukan ekor. Saudara berkata, saya gak berharga Pak, saya orang berdosa. Akhirnya saudara merasa gak layak melayani Tuhan, gak layak beribadah, gak layak ke gereja. Udahlah ancur-ancur sekalian. Itulah gambar diri. Saudara punya gambar diri, aku harus sempurna. Percayalah, nobody perfect. Dirimu gak sempurna, saya gak sempurna. Terima dirimu apa adanya. Amin saudara. Terima dirimu apa adanya saudara. Saya gak boleh buat kesalahan. Semua kita bisa buat kesalahan. Benar gak saudara? Banyak orang punya gambar diri yang salah. Aku harus sempurna, aku harus perfect, aku gak boleh buat kesalahan. Akhirnya ketika dia gagal, dia buat salah, dia frustasi. Dia gak bisa terima dirinya dia. Saya orang yang gak cukup baik. Dia mulai bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia enak Pak langsing, saya langsung. Dia enak Pak suaranya bagus, saya ngomong aja fales. Saya gak cukup baik orangnya Pak. Dia enak pintar, lulusan sarjana, saya TK aja gak lulus. Dan saudara mulai mengasihani diri sendiri dan saudara berkata, gak ada yang mengasihi saya, gak ada yang peduli sama saya. Bahkan orang tuaku sekalipun sudah gak peduli lagi sama aku. Itulah gambar diri. Nah makanya saya berdoa saudara punya gambar diri yang benar. Amin. Bahwa saudara mulia, saudara segambar dengan Allah. Tuhan kasih potensi yang luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan mau angkat kau jadi kepala bukan ekor. Tuhan mau bawa kau naik bukan turun. Amin. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan di ibadah tutup tahun tentang Raja Wali kan. Nah saya gak mau ingetin lagi tentang Raja Wali saudara. Ini cerita tentang Raja Wali. Saya gak mau bahas hebatnya Raja Wali, cerita Raja Wali aja. Jadi Raja Wali dibuat penelitian ya. Kira-kira kalau telur Raja Wali diremin sama induk ayam, netes atau enggak saudara? Halo? Menurut Bapak Ibu telur Raja Wali kalau diremin sama induk ayam netes gak?
Ngetes ya. Jadi ini telur Raja Wali, saudara, dieremin sama induk ayam. Jadi waktu dia netes, dia keluar, yang dia lihat siapa? Ayam. Jadi orang tuanya ayam, kakaknya, cicinya, adeknya, kokohnya ayam. Karena dieremin sama ayam, lingkungannya ayam, jadi dia tahu dirinya siapa? Ayam. Padahal dia Raja Wali. Nah, jadi waktu Raja Wali ini lagi merenung, ya mungkin kayak kita lagi banyak masalah merenung gitu saudara ya. Dia merenung, dia lihat seekor burung Raja Wali terbang tinggi. Wah, gagah di tengah badai saudaraku. Wah, terbang tinggi. Terus ini anak Raja Wali bilang sama induknya ayam yang remin dia. Pakai bahasa ayam saudara ya. Saudara nggak ngerti kan bahasa ayam, saya terjemahin saudara. Jadi dia bilang gini, petok, 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 petok. Wah, artinya gini saudara, artinya gini. Karena dia taunya ayam jadi bahasa ayam. Dia tanya mamanya, mama itu burung apa mah? Induknya bilang, petok, 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 petok. Nah ini artinya saudara, artinya gini. Karena saudara nggak ngerti bahasa ayam, saya artiin. Itu nak raja dari semua burung. Itu burung terhebat, bahkan Alkitab banyak kasih perumpamaan tentang burung Raja Wali. Wah. Terus dia tanya lagi sama induknya, petok, 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 petok. Wah, artinya gini, mah betapa hebatnya itu burung. Mah, aku bisa gak kayak itu burung mah? Hebat terbang tinggi di tengah badai, bisa gak mah? Terus induknya pukul pakai sayapnya dia, petok. Artinya gini, jangan mimpi kamu itu ayam, gak mungkin kamu bisa hebat terbang tinggi kayak dia. Terus dia merenung, coba seandainya aku bisa terbang tinggi hebat kayak dia. Saya mau tanya, sebenarnya dia bisa gak terbang tinggi hebat gitu? Bisa. Kenapa bisa? Karena memang dia Raja Wali, benihnya benih Raja Wali, tapi dia tahu dia siapa? Ayam. Sampai dia mati ditulis di kuburannya, telah meninggal dunia seekor ayam. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa saudara adalah Raja Walinya Tuhan. Tapi seberapa banyak kita di tempat ini kita gak sadar. Kalau kita lihat orang hebat, kita lihat orang sukses, kita bilang gini, ih hebatnya itu orang. Hebatnya itu orang kaya kak, sukses kak. Wah luar biasa kak dipakai Tuhan, suara bagus kak. Kita langsung ciut, kita langsung minder. Coba saya bisa seperti dia. Dengar baik, kau bisa jauh lebih hebat dari orang itu. Kenapa? Karena kau adalah Raja Wali. Amin. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tepuk dahinya bilang, sadar. Sadar, kamu apa? Raja Wali, kamu bukan ayam. Ini mindset yang harus kita buang. Jemaat GUP, gereja GUP di tempat ini adalah Raja Walinya Tuhan. Amin. Ubah mindset kita. Saya mau saudara punya gambar diri yang benar tentang diri saudara. Punya konsep yang benar tentang diri saudara. Nah sekarang ada 4 ciri gambar diri yang tidak sehat atau rusak. Ya, apa ciri-cirinya? Ya, jadi nanti waktu ciri-cirinya disebut, saudara jangan bilang, cocok sebelah saya nih orangnya nih. Pantesan dia begini, ternyata gambar dirinya belum pulih tahu. Jangan, nilai diri saudara sendiri, oke? Ini firman Tuhan juga buat saya. Yang pertama, orang yang gambar dirinya rusak atau enggak sehat, belum pulih. Yang pertama, merasa tidak berharga atau ketagihan sukses. Jadi kalau saudara merasa dirimu enggak berharga, saya sampah, saya ini orang bodoh, saya dari kampung, saya enggak lulusan sarjana, saya orang biasa, itu gambar diri belum pulih. Merasa dirinya enggak berharga. Atau ekstrim kebalikannya, ketagihan sukses. Contoh, saya harus mencapai standar tertentu untuk saya dapat merasa berharga. Jadi untuk dia merasa dirinya berharga, dia harus mencapai standar tertentu. Kalau saya jadi pengusaha, kalau saya jadi dokter, kalau saya jadi tentara, kalau saya jadi polisi, wah, dia merasa dirinya berharga. Salah gak jadi dokter? Enggak. Salah jadi pengusaha hebat? Enggak. Salah jadi tentara? Enggak. Saya berdoa saudara jadi pengusaha. Saya berdoa saudara jadi orang sukses. Saya berdoa saudara jadi dokter yang berhasil. Tapi dengar, kita enggak bangun rasa berharga kita dengan prestasi atau standar kita. Dengar baik, walaupun kau enggak jadi dokter, walaupun kau enggak jadi pengusaha hebat, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Amin.
Saya berdoa saudara jadi pengusaha-pengusaha hebat. Saya berdoa saudara jadi dokter, jadi tentara, polisi, jemaat kita di tempat ini. Saya berdoa, tapi dengar, kita nggak mau bangun rasa berharga kita dengan prestasi kita. Tanpa kita sadari, kita punya gambar diri yang salah. Kenapa? Karena dari kecil kita udah dicekokinnya begitu. Nah, kalau kamu mau dihargai orang, kamu harus jadi orang. Loh, berarti selama ini aku belum jadi orang, Pak. Kalau kamu jadi dokter, baru anak papa. Loh, kalau nggak jadi dokter, anak siapa, Pak? Anak tetangga. Dari kecil kita dicekokinnya begitu, saudara. Makanya kita punya gambar diri yang salah. Kita akhirnya jadi orang yang ketagihan sukses. Supaya kita dihargai, kita dipuji, kita cari pengakuan. Ini gambar diri belum pulih. Saudara boleh punya cita-cita jadi dokter? Boleh. Seandainya pun kau nggak jadi dokter, Tuhan tetap sayang sama kamu. Kau tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara boleh jadi pengusaha yang hebat, yang sukses, yang berhasil. Seandainya usahamu gagal, kau nggak jadi pengusaha yang sukses, kau jadi pengusaha yang biasa, Tuhan tetap sayang sama kamu. Karena kita berharga bukan karena standar tertentu. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudaraku. Contohnya apa akhirnya, saudara? Jadi orang perfeksionis. Saya nggak anjurkan kita ini jadi orang perfeksionis. Saya berdoa kita jadi orang excellent. Excellent sama perfeksionis itu beda, saudara. Excellent itu segenap hati, memberi yang terbaik. Kalau perfeksionis job oriented, orientasinya kerjaan, tugas. Dia nggak peduli orang terluka atau enggak, orang kecewa enggak. Dia nggak peduli, yang penting beres, yang penting perfect. Kenapa dia begitu? Karena dia ketagihan sukses. Dia harus punya standar tertentu supaya dia merasa dihargai, dia butuh pengakuan. Ini contoh orang perfeksionis ya, ini cuma cerita, saudara. Ada satu keluarga lagi makan di rumah. Anaknya nggak sengaja pecahin gelas. Prang! Wih, bapaknya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Mata kamu taruh di mana? Kenapa kamu makan sambil main bercanda-bercanda? Lihat itu gelasnya pecahkan. Anak kurang ajar ditempeleng. Bang, anaknya. Besoknya pas makan, kali ini papahnya yang pecahin gelasnya, saudara. Bapaknya pecahin gelas, preng, semua mata tertuju kepada bapaknya, saudara. Wah, lihat dia mau tahu nih bapaknya mau salahin siapa. Terus tiba-tiba bapaknya berdiri bilang, siapa yang taruh gelas di sini? Hah? Siapa yang taruh gelas di sini? Makanya kan papa pecahin, jangan sembarang dong kalau taruh gelas. Ini orang perfeksionis, saudara. Begitu mudah menyalahkan orang lain. Terus mengejar kesuksesan dengan cara apapun. Makanya lihat orang ketagihan sukses. Orang yang bangun rasa berharganya dari standar tertentu, menghalalkan segala cara. Dia punya jurus katak. Tahu jurus katak? Sikut kanan kiri, tendang kanan kiri. Itu katak, saudara. Saya berdoa dengar, kalau saudara mau jadi orang sukses, orang berhasil, jadilah dengan cara yang benar. Saudara nggak perlu injak orang di bawah saudara, nggak perlu sikut orang di samping saudara, saudara nggak perlu tarik orang di atas saudara. Tapi orang yang berusaha untuk sukses dengan cara apapun, karena ketagihan sukses, dia sikut kanan kirinya, dia injak di bawahnya, dia tarik orang di atasnya supaya jatuh. Berhasillah, sukseslah dengan cara yang benar. Amin, saudaraku. Amin. Seandainya pun kau nggak sukses, kau nggak berhasil, Tuhan tetap sayang sama kamu. Amin, saudaraku. Akhirnya jadinya apa? Pembuktian diri. Wah, lihat, pembuktian diri. Spiritnya apa? Spirit persaingan. Pembuktian diri. Aku mau buktikan sama papa mamaku bahwa aku bisa sukses, aku bisa berhasil. Selama ini cukup aku dihina orang lain. Selama ini aku cukup gak dianggap sama orang lain. Ini gambar diri belum pulih. Suka pembuktian diri, saudara. Menghasihani diri, tidak berani ambil risiko, takut gagal. Nah, ini kebenaran yang saudara perlu tanamkan dalam hidup saudara. Dengar baik, Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena apa? Kita dibenarkan karena apa? Iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dengar baik, dengar baik. Apapun kondisimu, apapun situasimu, Tuhan sayang sama kita. Saudara sukses, saudara nggak sukses, saudara berhasil nggak berhasil, Tuhan tetap mengasihi engkau. Poinnya bukan masalah jabatannya, poinnya bukan masalah sukses gagal,
Poinnya adalah kita nggak mau bangun rasa berharga kita dari prestasi kita, dari standar tertentu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saya mau tanya sama saudara, saya percaya ada orang tua di sini. Ketika anak saudara sukses, ketika anak saudara gagal, rasa sayang saudara bertambah atau berkurang, saudara? Misalkan, apakah ketika anak saudara sukses rasa sayang saudara bertambah? Saya yakin pasti tetap sayang, sama. Dan saudara gagal anak saudara, tetap saudara akan sayang sama anak saudara. Benar gak saudara? Anak saya di sekolah nilainya beda-beda, ya. Grace bisa dibilang lebih bagus nilainya dari adik-adiknya. Tapi apakah rasa sayang saya beda dengan Grace dengan adik-adiknya? Enggak, saudara. Saya tetap sayang sama anak-anak saya, sama. Even Glory Ripka nilainya gak sebagus Grace. Yang mengerti katakan amin. Bahkan anak saya gagal sekalipun, tidak ada juara, bahkan maaf contoh, tidak naik kelas sekalipun, apakah rasa sayang saya berkurang sama anak saya? Oh tentu tidak, saya tetap sayang sama dia. Apakah ketika anak saya Grace juara 1 di sekolah rasa sayang bertambah? Enggak, rasa sayang saya sama semuanya. Sama halnya dengan Tuhan kita. Kita dibenarkan bukan karena prestasi perbuatan kita. Apapun kondisimu, Tuhan tetap sayang sama kamu. Kasih sayang Tuhan sama kita gak bisa bertambah ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita berhasil, perpuluhan kita besar, wah kasih sayang Tuhan bertambah. Ketika kita gagal, jatuh, kita berdosa, kasih sayang Tuhan berkurang. Enggak, kasih sayangnya sama buat saya dan saudara. Amin? Amin saudaraku. Miliki gambar diri yang benar dalam kehidupan saudara. Jangan bangun rasa berhargamu dari standar tertentu. Ada orang merasa ketika punya badan yang langsing, dia merasa lebih berharga loh saudara. Karena standar dia cantik itu ketika punya badan ideal. Jadi ketika badannya udah mulai gak ideal, dia merasa dia gak berharga. Saya mau tanya saudara sebagai orang tua, ketika anakmu gemuk, apakah rasa sayangmu berkurang? Ketika anakmu langsing, rasa sayangmu bertambah? Enggak kan? Amin saudara? Amin? Tuhan terima kita apa adanya. Yang kedua, ciri orang yang gambar dirinya rusak atau belum pulih. Takut tertolak atau ketagihan menyenangkan orang. Saya harus diterima oleh orang lain untuk saya dapat merasa berharga. Dengar baik Bapak Ibu, dengar. Satu-satunya pekerjaan yang mustahil kita lakukan adalah menyenangkan semua orang. Pekerjaan yang mustahil kita lakukan adalah apa? Menyenangkan semua orang. Kita gak bisa menyenangkan semua orang. Kalau saudara berusaha untuk menyenangkan semua orang, dengar baik, kau akan frustasi. Kemanapun kau pergi ada orang yang gak suka sama saudara. Percaya sama saya, kemanapun kau pergi ada orang gak suka sama saudara. Kita gak bisa atur semua orang suka sama kita. Kita gak bisa atur semua orang terima kita. Tapi percayalah, kau bisa atur hatimu, kau bisa atur hidupmu untuk bisa terima semua orang. Untuk tetap mengasihi semua orang. Dan kau gak bisa atur semua orang mengasihi engkau. Yang mengerti katakan amin. Kau gak bisa atur semua orang terima engkau apa adanya. Tapi percayalah, kau bisa atur hatimu, hidupmu untuk terima orang lain apa adanya. Kalau gambar dirimu belum pulih, kau akhirnya apa? Saya harus diterima oleh orang lain untuk saya dapat merasa berharga. Contohnya apa? Menyenangkan orang supaya dapat diterima. Maaf ya, makanya kenapa banyak anak muda akhirnya pacarannya kebablasan atau tidak jaga kekudusan. Karena yang cowok bilang gini, kamu bilang sama saya sayang, tapi kalau kamu sayang sama saya, kenapa kamu gak mau saya cium? Kenapa kamu gak mau berhubungan sama saya? Berarti kamu gak sayang sama saya. Nah dia takut ditolak, dia takut ditinggalkan. Akhirnya ya udah, terserah kamu mau ngapain aja deh. Ini bukti aku sayang sama kamu. Dia takut ditolak, dia takut ditinggalkan. Kita gak bisa menyenangkan semua orang. Yang ngerti katakan amin. Lonely, takut kesepian. Ke gereja, pelayanan, pelarian. Di tengah keramaian pun merasa sendiri. Itu gambar diri belum pulih saudara. Rasa gak aman, orangnya tuh gak aman. Misalkan kalau saya deketin, ada apa nih Pak Raya deket-deketin saya, ada apa nih gitu ya. Atau ada orang deket-deketin saudara, kayaknya mau pinjem uang nih, mau pinjem uang. Rasa gak aman saudara begitu tinggi. Saya khotbah aja saudara gak aman. Wah nyindir saya nih, nyindir saya pasti saya yang diomongin. Itu orang gambar diri belum pulih, takut tertolak saudara.
Ketagihan menyenangkan orang, nggak insecure orangnya, nggak aman saudara. Mudah tersinggung, sensitif, mudah terluka, dan tidak terima diberi masukan. Orang yang gambar dirinya belum pulih, yang takut tertolak, ketika dia dikasih masukan dia merasa ditolak, dia merasa nggak dihargai. Padahal masukan itu bagus untuk membangun. Amin. Contoh misalkan, Diana, sorry ya, ini cuma contoh loh. Kamu tuh kemarin WL nyanyinya fals banget loh Dian. Kayaknya kamu harus banyak belajar. Ini cuma contoh loh saudara ya, cuma contoh. Kamu harus banyak belajar, upgrade latihan suara. Langsung Diana pas saya bilang gitu, nggak bisa tidur 1 minggu saudara. Wih ya ampun, saya nyanyi fals sekali ya, malunya saya. Waduh, sampai Pak Raya ngomong gitu, sampai tegur saya, wah nggak bisa tidur 1 minggu. Terus minggu depannya Diana datangin saya, Pak Raya, saya mengundurkan diri jadi WL. Kenapa Dian? Saya nggak layak, suara saya fals. Padahal tujuan saya untuk membangun Diana supaya Diana jauh lebih baik. Tapi karena dia takut tertolak, gambar diri belum pulih. Jadi ketika dikasih masukan, dia langsung reaktif, dia nggak terima saudaraku. Dia merasa ditolak, dia merasa nggak dihargai. Menyenangkan semua orang. Nah kebenarannya firman Tuhan, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ini udah gak ditolak sama Tuhan. Tuhan terima kita padanya. Orang boleh tolak saudara, tapi percayalah Tuhan gak pernah tolak kamu. Amin saudaraku. Orang mau tolak kita, it's okay, itu hak dia. Kita gak bisa larang, karena kita gak bisa menyenangkan semua orang. Yang ketiga, ciri orang gambar dirinya rusak atau belum sehat, gak sehat, kecewa. Kecewa sama diri sendiri. Kenapa aku dilahirkan di dunia ini? Kenapa aku punya orang tua seperti dia? Kenapa tubuhku seperti ini? Kenapa aku pendek, aku hitam, aku bodoh, aku lahir dari keluarga miskin? Kecewa sama dirinya. Kenapa aku lahir dari keluarga broken home? Pahit sama dirinya sendiri. Akhirnya dia ketagihan rasa tertuduh. Aku menyesal dilahirkan di dunia ini. Saya selalu merasa tertuduh dan layak dihukum setiap berbuat kesalahan. Contohnya mudah terintimidasi. Mudah sekali terintimidasi saudaraku. Sulit masuk hadirat Tuhan, aku gak layak, aku orang berdosa. Nah karena dia menghakimi dirinya sendiri, dia pahit, dia kecewa sama dirinya sendiri, dia suka menghakimi orang lain. Lihat, orang yang belum beres sama dirinya sendiri, dia akan banyak gak beres sama orang lain. Orang yang belum pulih, orang yang terluka, dia akan banyak melukai orang lain. Menyalahkan orang waktu situasi gagal, tapi kebenaran Allah pendamaiannya, Roma 8 ayat 1. Coba baca sama-sama. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Buat saya yang terpenting bukan masalah dosa kesalahan ya. Yang terpenting saudara mau bangkit gak? Amin. Saudara mau pulih gak? Saudara mau berubah gak? Saudara mau bertobat gak? Itu yang jauh lebih penting. Yang terakhir, ciri orang yang gambar diri belum pulih atau gambar diri yang rusak, memiliki rasa malu atau ketagihan kebiasaan buruk. Pak Step suaranya bagus loh, Pak Step bisa singer loh. Ini contoh. Janganlah Pak, saya malu. Itu gambar diri belum pulih loh, orang malu. Dia gak sadar bahwa dia begitu mulia, dia begitu berharga, dia diciptakan segambar dengan Allah. Janganlah Pak, saya malu. Padahal suaranya benar bagus. Janganlah. Bu Maya kesaksiannya bagus loh Bu Maya. Kenapa Bu Maya gak bersaksi di gereja? Jangan Pak, saya malu. Padahal Bu Maya kesaksiannya luar biasa loh. Ini contoh saudara ya. Tuhan pulihkan Bu Maya, Tuhan tolong Bu Maya. Bu Maya bisa ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan Pak, saya malu. Gambar diri belum pulih. Ada 2 ekstrim. Pertama gambar diri belum pulih, dia malu. Yang kedua malu-maluin. Bisa juga saudara. Malu-maluin itu apa? Overconfident. Percaya diri berlebihan. Semua pelayanan mau diambil. Bisa Pak, bisa. Padahal gak bisa saudara. Jadinya apa? Malu-maluin. Ini gambar diri juga belum pulih. Kenapa? Mau pembuktian diri. Pembuktian diri butuh pengakuan. Gambar diri belum pulih juga. Pembuktian diri butuh pengakuan, belum pulih juga. Contohnya apa? Minder, sulit bergaul. Saya punya anak rohani. Ini ceritanya di Malaysia saudara, sudah lama.
Jadi saya begitu dekat sama dia waktu saya pelayanan, saya nginep di rumahnya, tidur di rumahnya. Lalu dia punya sepupu tinggal di rumahnya, sepupunya perempuan. Terus ini sepupunya setiap saya datang, misalkan saya datang dia ada di ruang tamu nih lagi nonton, dia langsung masuk kamar atau pergi. Setiap saya datang dia masuk kamar atau pergi, saudaraku. Lalu saya nggak mau berasumsi, saya langsung tanya aja sama anak rohani saya. Sepupu kamu kenapa sih? Kok setiap saya datang dia pergi, setiap saya datang dia pergi. Kenapa sih? Ada beberapa asumsi di pikiran saya. Yang pertama, kenapa setiap saya datang dia pergi? Dia sombong. Masuk akal gak saudara? Masuk akal dong. Sombong nih orang, setiap saya datang pergi, gak sapa, langsung pergi. Yang kedua, kenapa setiap saya datang dia pergi? Di pemikiran saya adalah dia gak suka sama saya. Masuk akal saudaraku? Masuk akal dong. Oh, setiap saya datang dia pergi, pasti gak suka sama saya. Yang ketiga, saya pikir ini asumsi atau pemikiran yang paling tepat dan paling benar alasannya. Kenapa setiap saya datang pergi? Ini ketiga paling benar alasannya. Kenapa? Karena dia minder ketemu pria setampan saya. Ini gambar diri belum pulih saudara. Saking pulihnya gini, overconfident. Kayak ketawa saudara kayak ngeledek banget gitu ya, nggak terima sekali kayaknya. Saya mulia di hadapan Tuhan. Saudara bilang saya nggak tampan, saya tampan karena saya berharga di mata Tuhan, bukan apa kata orang. Amin saudaraku. Terus saya tanya, kenapa sih sepupu kamu? Dia bilang gini, Kak, jangankan sama kakak, dia bilang, yang nggak kenal, sama saudara sendiri aja. Ini kalau saudara lagi kumpul nih dari berbagai macam daerah, kumpul misalkan. Dia di kamar, main handphone, nonton TV. Kalau kita mau jalan-jalan satu keluarga, dia juga gak mau ikut, menyendiri. Gambar diri belum pulih. Ternyata bukan sama saya aja, sama semua orang dia seperti itu. Minder, sulit bergaul, tertutup, jaim, jaga image. Pelarian dengan terikat kebiasaan buruk, ya dia suka dengan dunia sendiri. Entah main game atau nonton seharian, dia asik sama dunia sendiri. Nonton Korea seharian, main game seharian, pokoknya dia asik sama diri sendiri, gak mau bergaul saudara. Ini gambar diri belum pulih saudara. Mudah putus asa, bahkan mau bunuh diri. Tapi kebenarannya, kelahiran baru 2 Korintus 5:17. Baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang saudara. Bapak Ibu kalau boleh jujur, ini semua ciri-ciri ini ada semua dalam hidup saya. Ada semua dalam hidup saya, saudaraku. Saya orang tertolak, saya minder. Tapi ketika saya mengerti prinsip kebenaran ini, saya harus bangun gambar diri yang sehat dalam hidup saya. Amin, saudara. Nah, saya rindu firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini bukan hanya jadi pengetahuan atau saudara berpikir Pak Raya taunya cuman menghakimi kita, taunya cuman ngomongin kita. Bukan, saya rindu semua kita di tempat ini kita punya konsep diri yang benar, gambar diri kita dipulihkan. Saya akui ini semua ciri ini dulu ada semua di saya. Bahkan sampai sekarang beberapa ciri ini ada dalam hidup saya. Tapi saya mau bangun terus punya gambar diri yang sehat dalam hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Amin saudaraku. Karena saya rindu saudara datang ke gereja ini, saudara gak sia-sia. Saudara udah datang jauh-jauh dari rumah saudara, tapi saudara gak dapat apa-apa. Saudara pulang juga begitu aja, saya gak mau. Saudara, saya rindu saudara datang ke gereja ini, saudara belajar, saudara berubah, hidup saudara maksimal sesuai dengan visi misi gereja kita, Beat People Transform Community. Nah sekarang, kenapa orang punya gambar diri yang rusak itu saudaraku? Akibatnya apa? Karena dia punya kepercayaan yang salah dalam hidupnya. Saudara jangan main-main sama kepercayaan. Ini saya kasih contoh kepercayaan. Coba boleh ikuti saya, kepercayaan menentukan emosi. Coba ikuti saya, kepercayaan menentukan emosi. Emosi menentukan tindakan. Saya kasih contoh. Tempat gelap, kuburan, serem atau enggak? Hah? Serem. Kalau saudara bilang serem, bagaimana sama orang yang kerja di kuburan? Betul gak saudara? Betul kan? Kalau saudara tanya orang kerja kuburan, Pak, kuburan serem gak? Tempat gelap serem gak? Dia ketawa saudara. Dia ketawa. Salah nanya orang deh. Benar gak saudara? Kuburan, tempat gelap, serem, tergantung kepercayaan kita. Saya kasih contoh. Ada orang lewat di tempat yang sama, jam yang sama di kuburan, jam 2 pagi.
Orang yang punya kepercayaan bahwa kuburan itu serem, dia jalan sambil merinding. Wih, merinding nih. Wih, pipis di celana. Wih, dicolek kuntilanak. Dia merinding, saudara. Nah, orang yang punya kepercayaan, orang udah mati aja itu semua. Gak ada itu. Orang udah mati mah mati aja. Dia jalan sambil bersiul. Tempat yang sama, jam yang sama. Yang buat beda apa? Yang buat beda apa? Kepercayaannya. Buat saya tempat gelap gak serem. Kenapa? Karena saya tidur itu harus gelap. Dan saya bersyukur istri saya juga sama, dia tidur juga harus gelap. Nah, ada orang gak bisa tidur kalau gelap. Karena buat dia menyeramkan kalau gelap itu. Buat dia menakutkan gelap itu. Jadi tergantung kepercayaan. Nah, selama ini kenapa gambar di kita rusak? Karena kita punya kepercayaan yang salah tentang hidup kita. Selama ini kita ditipu sama iblis, saudaraku. Kita punya kepercayaan yang salah, kita ditipu. Apa tipu daya iblis dalam kehidupan kita yang membuat gambar di kita rusak? Kita bangun harga diri kita berdasarkan apa? Perbuatan saya plus apa kata orang. Kita tertipu selama ini. Kita bangun rasa berharga kita dari prestasi kita, dari penampilan kita, dan apa kata orang. Kalau orang bilang, kamu bodoh, kita yakini kita bodoh. Orang bilang kamu jelek, kita yakini kita jelek. Kita ditipu sama iblis selama ini. Saudara tahu apa ciri-ciri orang tertipu? Boleh sebutkan ciri-ciri orang tertipu? Hah? Ada yang bilang kecewa, ada yang bilang marah. Saudara, ciri-ciri orang tertipu satu, dia gak sadar kalau dia tertipu. Kecewa, marah itu akibat dari tertipu. Ciri orang tertipu, dia gak sadar kalau dia tertipu. Selama ini kita gak sadar kalau kita ditipu sama iblis bertahun-tahun. Kenapa hidup kita gak maksimal? Kita jadi orang minder, merasa gak berharga. Karena selama ini kita ditipu sama iblis. Kita punya kepercayaan yang salah. Kita bangun rasa berharga kita dari prestasi penampilan kita, perbuatan kita, dan apa kata orang. Kita gak sadar kita tertipu. Saya kasih contoh nih. Saya ke pasar sentral, ya, New Makassar Mall, ya kan saudara. Bukan beli celana dalam, bukan. Saya beli jam tangan, saudara. Saya beli jam tangan, ya kan. Nah terus udah gitu, saya tanya, Pak ini jamnya berapa? 1 juta deh. Pak gak salah, ini kan jam bermerek lu Pak, kok 1 juta? Asli gak nih Pak? Asli, bener saya gak bohong. Bener Bapak gak bohong. Bener, saya beli 1 juta saudara. Ya kan. Nah terus saya ketemu Pak Edi. Pak Edi kebetulan ngerti banget tentang jam. Dulu jualan jam tangan. Contoh Pak Edi ya. Saya bilang sama Pak Edi, saya baru beli jam tangan lu Pak, 1 juta, murah sekali lu Pak, padahal ini merek. Pak Edi bilang, Pak, Bapak ketipu, itu KW, itu palsu. Saya gak sadar kalau saya ditipu. Itu ciri orang tertipu. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Saya marah, saya kecewa. Ciri orang tertipu cuma satu, dia gak sadar kalau dia tertipu. Kalau dia sadar dia tertipu, itu bukan tertipu, itu namanya apa? Bodoh, saudara. Itu namanya bodoh. Nah hari ini saya mau kita sadar bahwa selama ini kita salah. Selama ini aku bangun rasa berhargaku dari perbuatanku, penampilanku, apa kata orang. Contoh, saya kasih contoh. Kita bangun rasa berharga kita dari penampilan kita. Ada orang di sini enggak, jemaat kita enggak, saudara, di luar banyak. Ada orang kalau ke gereja naik bentor, turun jauh-jauh dari gereja. Turun jauh-jauh. Tukang bentornya tanya, Pak, Bu, maaf ya, gerejanya kan di sana masih jauh loh. Kenapa turunnya di sini? Enggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Dalam hatinya malu dilihat orang naik bentor. Malu dilihat naik bentor. Jalan sambil nunduk. Gak berani nyapa orang, tegur orang. Naik bentor. Tapi kalau ke gereja naik mobil, parkirnya persis depan gereja. Sempet. Alarmnya sengaja dibunyiin 5 kali. Tong tong, tong tong, tong tong. Tong-tong, istrinya bilang, Pak banyak amat dibunyi nih, supaya orang lain lihat mobil baru. Wah. Terus jalan, pala diangkat sedikit. Wah. Pakai mobil. Ketemu orang, woi. Wah. Tapi kalau naik bentor, jalan nunduk sedikit. Ini kita bangun rasa berharga kita dari apa? Dari mobil. Murah sekali nilai hidup kita, hanya sebatas harga mobil.
Harganya mahal, darah Yesus. Ada bapak ini jemaat di sini nggak ada, saudara. Dulu Pak Yohanes banyak cincin ya, Pak Yohanes. Ini bukan Pak Yohanes, dulu banyak cincin. Saudara. Dia kalau ibadah suka terkenal angkat tangan. Wah, haleluya, puji Tuhan. Nah kali ini nggak angkat tangan, sebelahnya bingung. Ini kok om nggak angkat tangan ya? Kenapa ya? Biasanya dia angkat tangan terus. Oh ternyata cincinnya ketinggalan. Wah, minggu depan cincinnya 10 biji. Wah, angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Terus sebelahnya bilang, om, udah amin om. Belum, yang lain belum lihat cincin saya. Haleluya, puji Tuhan. Ngomong sambil begini, saudara. Wah, ada ya orang ngomong sambil gini ya. Ini kasih lihat ini cincinnya. Nah, ini cincin pemberian jemaat, saya bukan pamer, saudara ya. Ada orang ngomong begini, saudara. Kasih lihat cincinnya. Dia bangun rasa berharganya dari apa? Suami istri udah mau berangkat ke gereja nih, udah telat nih, di pertengahan jalan istri bilang, papa kita balik lagi ke rumah pak. Kenapa mah? Ada yang ketinggalan pak. Apa? Anting mama, jam tangan mama, emas mama, ketinggalan pak. Suami bilang, udah lama, gak usah pakai emas dulu, udah telat. Enggak pak, enggak. Pokoknya kalau mama nggak pakai emas, ada sesuatu yang kurang. Jadi rasa berharga kita pede atau enggaknya ditentukan dengan emas. Ini loh gambar diri kita yang salah. Emang saudara pikir saudara ke gereja Tuhan lihat cincin saudara cincin apa? Tuhan lihat emas saudara emas apa? Mobil saudara mobil apa? Kita datang untuk Tuhan. Amin saudaraku. Gak salah saudara punya penampilan yang baik, rapi. Tapi jangan bangun rasa berhargamu berdasarkan penampilanmu. Saya takut nanti ketika badanmu udah gak ideal, saudara udah gak cantik lagi, saudara mulai kecewa sama dirimu. Saudara merasa gak berharga lagi. Amin. Kita bangun rasa berharga kita dari penampilan kita. Maaf ya, banyak hamba Tuhan juga kena rumus iblis ini. Lihat kalau pendeta-pendeta hamba Tuhan lagi kumpul gembala-gembala. Bapak dari gereja apa? Gereja A. Jemaatnya berapa? 1.000. Wah. Bapak gereja B. Jemaatnya berapa? 2.000. Yang ketiga belum ditanya 5.000. Wih, padahal belum ditanya. Pas giliran keempat, Pak Step gereja apa? Jemaatnya berapa? Pak Step jemaatnya cuma 50. Nunduk-nunduk. 50 Pak. Kalau saya mah 50 Pak. Kenapa Pak? Ada sesuatu yang salah Pak dalam hidup saya ketika saya berkata jemaat saya 50? Apakah rasa hormat Bapak, respek Bapak terhadap saya berkurang ketika saya berkata jemaat saya 50? Apakah rasa hormat, respek Bapak bertambah ketika saya berkata jemaat saya 5.000? Kalau rasa hormat, respek Bapak berkurang ketika jemaat saya 50 dan rasa hormat, respek Bapak bertambah ketika saya berkata jemaat saya 5.000, artinya Bapak sedang lihat orang lain dari penampilannya. Dan tanpa Bapak sadari, Bapak sedang bangun gambar diri yang salah. Engkau bangun rasa berhargamu dari prestasi penampilanmu. Amin. Dulu waktu saya pelayanan di Jakarta, saya ada mobil. Tapi kadang kalau mepet waktu saya naik motor. Saya gak pernah malu, gak pernah risih. Saya ditanya naik apa Pak? Naik motor Pak. Apakah urapan saya hilang naik motor? Ada kan yang bilang Pak, hamba Tuhan kalau naik motor urapannya hilang Pak, ke bawah angin. Saya berharga bukan karena saya naik motor atau naik mobil. Karena saya berharga bukan dari prestasi penampilan saya. Amin saudaraku. Dan saya berharga bukan apa kata orang. Amin. Orang mau bilang GUP begini, orang mau bilang Paraya nggak kayak gembala sebelumnya begini begitu. Oh sorry, itu nggak akan mempengaruhi sukacita saya. Saudara boleh menilai saya, saudara boleh ngomongin saya, tapi itu nggak akan menghilangi sukacita damai sejahtera dalam kehidupan saya. Karena saya berharga bukan karena apa kata orang. Bukan berarti saya nggak mau memperbaiki diri saya. Tapi kalau untuk menghilangkan sukacita saya, menghilangkan damai sejahtera saya, karena saya berharga bukan dari penampilan, prestasi dan apa kata orang. Amin. Ada orang bilang, kalau ses badan gemuk begini, ses bukan cuman berat badan, ses juga berat jodoh. Akhirnya dia diet mati-matian saudaraku. Sampai mati beneran dietnya saudara.
Oh, saya kalau gemuk bukan cuman berat badan ya, saya berat jodoh juga. Pantesan aku gak laku-laku. Dengar apa kata orang. Orang bilang, kayaknya rambut kamu bagus deh, dipendekin. Dia pendekin. Kayaknya kurang pendek deh, dipendekin lagi. Kayaknya kurang pendek deh, pendekin lagi. Botakin aja sekalian. Kita gak mau bangun rasa berharga kita apa kata orang. Amin saudaraku. Amin. Ini kepercayaan yang salah. Nah, kita mau bangun kepercayaan yang benar. Apa itu kepercayaan yang benar, saudara? Harga diri saya sama dengan apa? Pribadi saya, bukan penampilan saya, bukan prestasi saya. Plus apa kata? Plus apa kata? Apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Orang tuamu bilang kamu anak bodoh, kamu membawa sial, tapi Tuhan bilang kamu berharga di matanya. Amin saudaraku. Orang tuamu bilang papa mama menyesal melahirkan kamu, tapi Tuhan bilang aku punya rencana yang indah buat hidupmu. Amin saudaraku. Kita gak mau bangun rasa berharga kita dari apa kata orang. Orang tua kita bilang kamu gak mungkin sukses, hidup kamu madesu, masa depan suram, kelakuan kamu kayak begini. Tapi Tuhan bilang sama kamu, rancanganku adalah rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Amin saudaraku. Kita mau bangun hidup kita apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Bukan dari penampilan kita, tapi pribadi saya. Saya punya temen pendek saudaraku. Tapi dia gak terima kalau dibilang pendek. Saya bilang, bro sorry nih, kamu kayaknya gambar diri belum pulih loh. Kamu gak terima kenyataan, gak terima dibilang pendek. Dia bilang, Rai, justru karena gambar diri saya udah pulih, saya gak pendek, saya tinggi. Maksud kamu apa? Coba kalau kamu ketemu orang atau isi formulir mau buat SIM, mau buat apapun, selalu yang ditanya apa? Tinggi badan berapa? Gak pernah ditanya pendek badan berapa. Saya bilang bener nih orang, gambar diri udah pulih. Amin. Amin. Bilang sebelah, kamu tinggi, bilang tinggi. Gak ada ditanya pendek badan. Even kenyataan kamu pendek, kamu berharga bukan karena kamu tinggi atau pendek. Tuhan tetap sayang sama kamu. Amin saudara. Orang tuamu bilang kamu beda sama adik kamu, kamu beda sama kakak kamu. Kakak kamu berhasil sukses, adik kamu berhasil sukses, kamu beda sendiri, kamu pemalas. Dengar kata Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Amin saudaraku. Saya ingat cerita, ini cuma cerita saudara ya, nggak ada maksud body shaming, body apa? Body shaming ya, nggak ada body shaming, body apa? Body shaming ya. Karena istri saya tuh suka tegur saya, papa kok mainnya selalu fisik ya. Misalkan kok gemukan ya, kok ini, istri saya suka tegur, papa orang bisa ini loh, bisa tersinggung. Nah, sejak itu saya bertobat, saya gak mau tanya-tanya lagi, bilang gemukan ya, inilah. Nah ini cuma cerita saudara. Jadi ada di hutan gajah, kalau lewat suka diledekin sama semut. Jadi kalau gajah lewat, semut suka ledekin. Dut andut lewat, dut andut lewat, dut andut lewat. Wah, gajah marah. Dia kejar ini semut, dia mau bunuh ini semut, tapi gak bisa. Semut naik ke pohon, semut masuk ke tanah. Terus dia dapat hikmat, bagaimana supaya dia gak diledekin semut. Dia tutup telinganya. Jadi setiap dia lewat, dut andut lewat, dut andut lewat, dut andut lewat, tetap kedengeran juga. Waduh, dia marah, dia kecewa sama dirinya, dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku gemuk begini Tuhan? Aku capek diledekin terus, aku capek diomongin terus, aku capek kapan kurusnya, kapan nikahnya, kapan kurusnya, kapan nikahnya. Capek Tuhan. Saudara, gajah mau bunuh diri saudaraku. Wah, dia frustasi dengan dirinya dia, dengan omongan orang, dia udah capek, gak tahan. Terus puji Tuhan, gajah dengar nih firman Tuhan. Oh ternyata aku berharga bukan karena penampilanku. Oh aku berharga bukan karena apa kata orang. Dia terima dirinya dia, dia kasihi dirinya dia ampuni dirinya dia. Wah dia sangat merasa berharga walaupun aku gemuk, aku disayang Tuhan. Aku berharga bukan apa kata orang. Besoknya balik lagi ke tempat kerja, ke hutan.
Ketemu lagi sama semut diledekin. Dut endut lewat, dut endut lewat, dut endut lewat. Karena gambar dirinya udah pulih nih gajah. Saudara tahu kenapa gajah kalau jalan palanya gini? Dia jawab gini saudara, cuek-cuek aja, cuek-cuek aja. Amin. Bilang sama sebelah, cuek-cuek aja, bilang. Orang mau bilang badan kamu kegemukan, orang mau bilang gak kawin-kawin, cuek-cuek aja. Aku berharga bukan apa kata orang, aku berharga apa kata Tuhan. Capek kalau kita mau dengar apa kata orang. Lihat kalau pendeta gemuk, orang bilang apa? Itu pendeta gak pernah puasa, badan gemuk begitu. Pasti perpuluhan jemaat dimakan itu. Kalau pendeta kurus, orang bilang apa? Pendeta kena kutuk, pendeta gak diberkati, badan kurus kayak begitu. Kita gak mau dengar apa kata orang, kita berharga apa kata Tuhan. Jadi suatu saat ada seorang bapak sama anak punya unta, baru beli, untanya nggak dinaikin. Orang bilang, itu orang bodoh banget ya punya unta nggak dinaikin. Terus bapaknya bilang, ih benar juga tuh nak, apa kata orang. Yaudah deh papa naik, kamu jalan ya. Dia naik, anaknya jalan. Terus satu kampung kemudian orang bilang, itu bapak nggak sayang sama anak, papa egois. Masa bapaknya naik unta, anaknya suruh jalan. Terus bapak ini bilang, ih benar juga tuh orang bilang nak, papa egois nih, papa yang naik kamu jalan, kamu yang naik deh, papa yang jalan. Dia jalan, papa, anaknya naik. Terus satu kampung kemudian orang bilang, anak durhaka, anak kurang ajar, anak gak tahu diri. Masa bapaknya suruh jalan dia naik unta? Aduh gimana nih nak, serba salah kita. Yaudah kita naikin dua-dua aja deh. Papanya naik, anaknya naik. Terus orang bilang, ini manusia tidak pri kebinatangan. Masa satu keledai dinaikin dua orang? Nggak punya perasaan, nggak pri kebinatangan. Wah dia frustasi. Akhirnya bapaknya bilang, udahlah keledai kamu yang saya gendong, sini kamu naik di atas saya. Saudara, kalau kita dengar apa kata orang, kita stres, kita frustasi. Saya berdoa hari ini, firman Tuhan disampaikan, kau punya gambar diri yang benar. Engkau selesai dengan dirimu sendiri. Terima dirimu apa adanya, kasihi dirimu. Kau berharga bukan karena apa kata orang. Amin. Saya undang pemain musik singer, bantu saya maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Ada seorang pemuda. Tadi Pak Nyamin nyanyi lagu yang Ku cinta kau Yesus gitu ya. Ada lagu bahasa Inggris I love you Lord gitu. Nah ini anak muda saudara. Dia di gereja gak pernah mau nyanyi saudara. Dia gak pernah mau nyanyi. Apalagi kalau bilang aku cinta engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia gak mau nyanyi saudara. Lalu ditanya, kenapa sih kamu di gereja gak pernah nyanyi, bilang aku cinta engkau, cinta Tuhan. Dia bilang gini, Pak, saya gak mau jadi orang munafik, dia bilang. Saya bilang saya cinta Tuhan tapi realitanya saya gak cinta Tuhan. Kalau boleh jujur, saya lebih cinta sama mama saya. Saya lebih sayang sama pekerjaan saya. Bahkan saya lebih sayang sama anjing saya dibandingin Tuhan. Dia jujur, saya gak mau munafik. Kenapa saya gak mau nyembah Tuhan, saya gak mau pelayanan, saya gak mau jadi orang munafik. Karena memang kenyataannya saya gak cinta Tuhan. Jadi dia gak mau munafik, dia bilang, jujur ya Pak, dia bilang, anjing saya mati, saya nangis. Berhari-hari, berminggu-minggu saya bisa nangis. Tapi setiap sebulan sekali perjamuan di gereja mengingat pengorbanan Yesus Jumat Agung, saya gak pernah nangis tuh. Bahkan nonton film The Passion, saya gak pernah nangis. Anjing saya mati, saya begitu nangis. Saya kehilangan pekerjaan, saya begitu frustasi, saya begitu nangis. Saya jujur saya gak cinta Tuhan, dia bilang. Tapi Bapak Ibu, waktu dia dengar firman ini, dia sadar. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bilang gini dalam hatinya, sekalipun kamu gak cinta aku tetap cinta engkau. Kamu lebih sayang sama orang tuamu, kamu lebih sayang sama anjingmu, kamu lebih sayang sama pekerjaanmu. Aku tetap sayang sama kamu. Oh dia sadar saudara, oh ternyata Tuhan yang terlebih dahulu sayang sama aku. Tuhan yang terlebih dahulu cinta sama aku. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan, itu bukti apa? Bukti kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik sama kita. Memang kita gak ada yang layak, kita gak ada yang pantas. Mungkin dengan perbuatan kita, tapi kita mensyukuri bahwa Tuhan udah begitu baik sama kita. Tuhan begitu sayang sama kita. Dan sejak itu saudara, dia bisa mengekspresikan, dia bisa menyembah Tuhan. Dia bisa berkata, aku sayang kau Tuhan karena kau terlebih dahulu sayang sama aku. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Korapa shikara bataka shikara. Tuhan mengasihi saudara, apapun kondisi keadaanmu.
Sekalipun kau gak sayang sama Tuhan, Tuhan tetap sayang sama saudara. Sekalipun kau meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Kau begitu berharga bagi Tuhan. Di hadapannya. Amin, amin. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Tuhan ciptakan kita seturut gambarnya, saudara. Kau mulia, kau berharga. Kau bagi dia. Amin, amin. Berikan kasih-Nya bagi kita. Relakan segala-galanya. Amin, amin. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia jadikan indah, sungguh lebih berharga. Amin. Sumber yang telah pudar Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, bolehkah saudara semua tutup mata? Biarkan WL Singer nyanyikan pujian ini. Saudara renungkan pujian ini, saudara. Bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Bukan karena engkau sukses, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau cantik, Hidupku berharga, bukan karena mobil yang kau miliki. Amin. Renungkan pujian ini, saudara. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Tiada yang tidak berkenan di hadapannya. Semua kita berkenan di hadapan Tuhan. Dia ciptakan kau seturut gambar. Kita diciptakan segambar dengan Dia, serupa dengan Dia, mulia. Terlalu indah kau bagi dia. Kita terlalu indah bagi Tuhan. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dia Dia relakan segala-galanya. Amin, amin. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangat berharga. Terima dirimu apa adanya, saudara. Selesailah dengan dirimu. Takkan dipatahkannya. Amin. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama, saudara. Bulu yang terulai akan dipatahkannya. Amin, amin. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Amin. Sumber yang telah pudar Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita mau jujur di hadapan Tuhan hari ini? Kenapa hidup kita tidak maksimal, saudara? Selama ini kita mau jujur, gambar diri kita belum pulih. Kita bangun rasa berharga kita dari prestasi kita, dari apa kata orang, sehingga kita jadi orang yang minder. Kita jadi orang yang gak percaya diri, saudaraku. Bahkan seberapa banyak seringkali kau hakimi dirimu, saudaraku. Kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Hari ini Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau kita membangun gambar diri yang sehat. Selama ini tanpa kau sadari, kau dengar apa kata orang. Mungkin keluargamu menganggap kau sampah.
Orang lain menganggap kau sampah, tidak berarti, tidak berharga. Tapi Tuhan berkata hari ini kau mulia di hadapanku anak. Kau berharga di hadapanku. Mungkin waktu kau jatuh, waktu kau gagal, semua orang meninggalkan kau. Waktu kau jatuh, waktu kau gagal, semua orang menghakimi kau. Tapi dengar baik hari ini, waktu kau jatuh, waktu kau gagal, Tuhan tetap ada bersama dengan kau. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Dia tetap terima engkau apa adanya. Mari hari ini katakan, Tuhan pulihkan gambar diriku Tuhan. Aku mau punya gambar diri yang sehat. Aku mau bangun rasa berharga ku, apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Bukan karena penampilanku, bukan karena prestasiku. Yes Lord, jamah kami Tuhan. Saudara gak perlu minder lagi. Saudara gak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain, karena Tuhan gak pernah bandingkan kau dengan orang lain. Datang sama Tuhan. Datang, ucapkan syukurmu saudaraku. Dia terlebih dahulu yang mengasihi kita. Dia terima kita padanya. Kita dilayakkan oleh darahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aku berharga di matamu. Terima kasih kau terima aku apa adanya Tuhan. Haleluya. Yes. Ya, izinkan Tuhan jamah engkau hari ini. Izinkan Tuhan pulihkan kau hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Kau tahu kehidupan kami. Ya Tuhan. Kau tahu cerita hidup kami Tuhan. Kami berdoa hari ini, segala tipu daya iblis, kepercayaan yang salah, mari Bapak Ibu boleh pegang kepala bagian belakang saudara. Mari pegang bagian kepala belakang saudara. Tuhan, kami berdoa, segala memori-memori negatif, memori-memori yang salah, perkataan-perkataan orang, kami cabut, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Kami berharga bukan karena apa kata orang. Kami berharga bukan karena prestasi penampilan kami. Kami cabut segala memori-memori yang salah. Kami cabut segala memori-memori negatif. Rasa ingin bunuh diri, minder, kecewa, tertolak, menyesal dilahirkan di dunia ini. Kami cabut, kami tolak, usir di dalam nama Yesus. Kami sembuh, kami pulih. Dan kami mau bangun kepercayaan diri yang benar, bahwa kami berharga karena pribadi kami, bukan karena penampilan kami, bukan karena prestasi kami. Kami berharga karena apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mau terus bangun kehidupan kami dengan gambar diri yang sehat. Kami percaya Tuhan pulihkan kami, Tuhan ubah hidup kami. Pulang dari tempat ini, kami memiliki gambar diri yang benar, bahwa kami berharga, kami mulia di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Bapak Ibu bolehkah sebelum duduk kasih salam, kasih peluk kanan kiri, katakan kakak kau mulia, bilang kakak kau mulia. Kau mulia, bilang amin. Kau mulia, kau berharga. Amin. Yes. Haleluya. Kemuliaan. Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita diberkati.
dengan berkat melimpah sehingga kita serupa dengan gambar Allah. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kesempatan Tuhan yang masih diberikan buat kami pada hari ini Bapa. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Dan biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh ditanamkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya pemberian kami ini Bapa bisa menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan yang kami tabur hari ini, kami akan menuai di kelak nanti Bapa. Bahkan keuangan pun bisa digunakan di tempat ini dengan bijak dan semuanya bisa dipergunakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami memberikan taburan ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau malah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan bersama-sama, kasih setia Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau malah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama saya Michelle akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Setiap hari Kamis akan diadakan latihan musik ibadah raya oleh tim PW jam 7 malam. Mohon kepada tim pelayan yang bertugas untuk datang tepat waktu. Bersyukur, rapat kerja GUP sudah berjalan dari hari Sabtu dan akan dilanjutkan hari ini setelah ibadah jam 1 siang. Mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti rapat ini setelah ibadah langsung berkumpul bersama tim karena kita akan diawali dengan makan siang bersama dan diharapkan tepat waktu. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat supaya rapat kerja bisa berjalan lancar dan semua yang mengambil bagian dalam kepengurusan gereja kita bisa melayani dengan penuh tanggung jawab.
Kami menginfokan kepada jemaat yang belum dibaptis selam dan rindu untuk dibaptis, kami membuka kelas katekisasi terhitung hari ini sampai akhir Januari, dan kelas katekisasi akan dimulai pada awal Februari. Silahkan bagi jemaat yang rindu, daftarkan diri kepada Sekretariat Gereja dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Hari Minggu, tanggal 21 Januari, kita kembali beribadah di gereja pukul 10 pagi dan ibadah Teens and Kids juga pukul 10 pagi di lantai 2. Bagi jemaat yang rindu memberikan taburan persembahan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan misi, diakonia, dan pembangunan. Jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami nantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adakah yang baru pertama kali datang beribadah bersama-sama? Bisa bangkit berdiri? Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang Pak, kami berharapkan supaya kedepannya tetap beribadah bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan Hosana. Hosana,
Engkau adalah kami Allah yang layak kami sembah Tuhan. Akan tiba waktunya seluruh lidah mengaku Engkau adalah Allah yang patut disembah, Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, waktunya akan tiba, anak-anak-Mu akan dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami di sini yang Kau tetapkan, ada hal-hal tertentu yang Kau mau Tuhan terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu Bapa, kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh membangun orang, membangun diri kami sendiri Bapa, membawa orang kepadamu Tuhan, membawa diri kami, membawa orang-orang di sekitar kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan gambar diri-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah bangsa kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menghadapi pemilihan presiden Bapa dan para wakil rakyat. Kau berikan hikmat, Kau berikan roh-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh memilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang Kau tetapkan Bapa, kami percaya Engkau adalah pilihan daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bebas berkelada Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, sampai pada pemerintahan di bawah Tuhan. Biarlah Kau berikan hati yang takut kepada-Mu Tuhan, tunduk kepada Engkau, melakukan segala sesuatu dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan menghadap Engkau, jika kami boleh layak menyembah Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, buat jemaat-Mu juga Tuhan. Kau berikan hati yang takut, kedewasaan Tuhan, supaya kami boleh menyembah Engkau, boleh datang kepada-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah kami, baik dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu, membangun orang-orang di sekitar kami, melalui kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau adalah Allah kami yang hidup, Kau adalah Allah kami yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada masalah kesehatan, biarlah Kau sendiri mau tercampur tangan Tuhan. Setiap penyakit-penyakit yang ada di dalam diri anak-anak-Mu Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Kesembuhan turun ke atas-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu akan naik, tidak turun, akan berkembang, terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan Yesus. Buat jemaat-Mu yang berulang tahun juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang jemaat melakukan, Kau buat berhasil oleh karena nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Amin Yesus. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Amin. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Amen. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Amen. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Kiranya amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan pastinya, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.